Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, wakil muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini Senin 10 April 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pada oktav Paskah sahabatku ini. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, para perempuan yang setia mengikuti Yesus tampaknya belum siap sahabatku menerima kebangkitan Tuhan Yesus sebagaimana menerima kematiannya sahabatku. Makam kosong membuat mereka semua takut sekaligus bersuka cita. Akan tetapi sahabatku yang terkasih, Yesus membangkitkan iman mereka akan kebangkitan dengan sungguh-sungguh memperlihatkan diri kepada mereka sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih, senada di tempat lain para imam kepala dan tua-tua tidak menyangkal kebangkitan Yesus. Sahabatku yang terkasih, menjadi pertanyaan, apakah mereka merasa terancam dengan berita kebangkitan tersebut? Mereka lebih memilih untuk menutupi kebenaran sahabatku dan menyuap para penjaga agar orang lain tidak mendengar berita sukacita kebangkitan tersebut sahabatku. Sahabatku yang terkasih, iman akan kebangkitan Kristus adalah dasar rohani kita semua. Ini menjadi garis penting bagi kita sahabatku. Iman akan kebangkitan Kristus adalah dasar hidup rohani kita. Sebab apa sahabatku? Sebab iman ini akan menjamin harapan dan memunculkan sukacita dalam hidup kita sahabatku. Sahabatku yang terkasih, iman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah secara gratis sahabatku. Gratis, it's free sahabatku. Sungguh hanya dengan kerendahan hati dan keterbukaan diri kita untuk menerima anugerah dan kebenaran itulah yang membuat iman kita sampai kepada Allah sahabatku. Lantas menjadi pertanyaan sahabatku, apakah iman akan kebangkitan Kristus membuat kita semakin hidup dalam sukacita dan harapan? Apakah iman ini membuat kita semua semakin mengenal kehadiran Kristus yang bangkit dalam setiap perkataannya dalam kitab suci?
Ekaristi, dan dalam gerejanya sendiri, yaitu tubuh mistik Yesus sendiri, sahabatku, menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ya Tuhan, kami semua selalu hidup dalam sukacita dan harapan akan kebangkitan, serta tidak pernah kehilangan pandangan akan kebenaran hidup kami ya Tuhan. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan hari yang besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.